Pun, ayo. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Prof. Komar dan juga kelompok lainnya. Mungkin hari ini kami akan membahas mengenai tentang investigasi kecelakaan kerja. Lanjut, ini adalah profil dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Daniel Langga Budi, Albertus Reinhard Setia Romulus, Muhammad Saron Fahruki. Lanjut terus. Lanjut. Sebelumnya kita membahas mengenai investigasi kecelakaan kerja. Apa sih investigasi kecelakaan kerja? Investigasi kecelakaan kerja adalah sesuatu hal yang tidak dapat diperhitungkan ketika menikmati suatu keadaan dan melakukan sebuah kegiatan adalah sebuah kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan dalam destinasi wisata, kejadian ini akan sangat berdampak sekali pada pandangan ke tempat tersebut. Kecelakaan ini harus diusut tuntas agar bisa membersihkan nama baik destinasi tersebut. Ketika nama tempat itu tercemar karena suatu kecelakaan, maka yang akan terjadi adalah jangka panjang dari tempat atau destinasi tersebut. Jadi kecelakaan kerja ini mempengaruhi sebuah citra dari tempat destinasi wisata. Dan itu harus diusut tuntas. Maksudnya diusut tuntas itu adalah dicari penyebabnya, terus dicari solusinya. Jadi bagaimana mengatasi kecelakaan dalam destinasi wisata. Tidak hanya suatu kecelakaan yang disebabkan oleh wisatawan, juga bisa disebabkan oleh kecelakaan dari para tenaga kerja yang bekerja di tempat wisata tersebut. Lanjut. Lalu ada landasan hukum yang menjelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Menurut Permenaker nomor 3 tahun 1998. Pengertian lain, kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensial menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Menurut Standar Asas NCS 4801/2001. Sedangkan definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS nomor 1001 1801 tahun 2007 adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan tergantung dari kebahannya. Kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian berdasarkan Undang-Undang SJSN. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reinhard. Selanjutnya kecelakaan kerja. Terkait dengan investigasi kecelakaan kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 11 tentang keselamatan kerja, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Menurut Bird dan Germain, terdapat 3 jenis kecelakaan kerja, yaitu yang pertama aksiden, yaitu kejadian tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda. Yang kedua insiden, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. Yang ketiga near miss, yaitu kejadian hampir celaka, dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian insiden ataupun aksiden.
Selanjutnya, investigasi kecelakaan kerja. Investigasi kecelakaan kerja itu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah badan pengawas untuk melihat dan mengawasi kejadian yang telah terjadi di dalam destinasi pariwisata. Dalam melakukan investigasi perlu dilakukan sebuah metode agar penelitian sebuah kejadian bisa terukur secara aktual dan fakta. Metode investigasi kecelakaan yaitu ada Systematic Cause Analysis Technique atau SCAT, yaitu sebuah alat atau metode yang dikembangkan International Loss Control Institute yang digunakan untuk menyelidiki dan mengevaluasi kecelakaan kerja dengan menggunakan bagan SCAT. Jadi, tahapan metode SCAT itu dari deskripsi atau gambaran suatu kejadian, misalnya keracunan gas, defisiensi oksigen, terjepit mesin bergerak, atau terjatuh dari ketinggian. Terus yang kedua itu faktor pemicu timbulnya kecelakaan atau berbagai hal yang menyebabkan kecelakaan, misalnya pekerja atau korban kontak dengan gas beracun atau kontak dengan peralatan bertenaga. Yang ketiga, penyebab langsung, itu terdiri dari perilaku tidak aman atau kondisi tidak safe condition. Yang keempat itu penyebab dasar, terdiri dari faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor manajemen. Yang kelima itu tindakan perbaikan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kecelakaan, misalnya menyediakan APD yang memadai, prosedur kerja diperjelas, atau menyediakan peralatan kerja yang memadai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aaron. Persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis kecelakaan. Berdasarkan lokasi dan waktu, kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada kecelakaan kerja akibat langsung kerja. Yang kedua, ada kecelakaan pada saat atau waktu kerja. Yang ketiga, kecelakaan di perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, melalui jalan yang wajar. Dan yang terakhir adalah penyakit akibat kerja. Oke, dari semua materi yang kami sampaikan, kami menarik kesimpulan yaitu dalam pengelolaan sebuah destinasi wisata, sangat penting memperhatikan keselamatan kerja dalam menunjang kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan dalam sebuah destinasi wisata, khususnya di Indonesia. Karena melihat hasil survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa angka kecelakaan pada sebuah destinasi wisata di Indonesia terbilang rendah, namun juga tidak sedikit. Dapat dilihat dari angka menunjukkan sekitar 54 responden yang pernah melihat kecelakaan pada sebuah destinasi wisata. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kepada para pengelola pariwisata yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan fasilitas akan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan pada setiap destinasi. Dengan meningkatkan kelengkapan akan fasilitas tersebut tentunya diharapkan akan mengurangi angka kecelakaan dalam kerja serta diharapkan juga dapat meningkatkan wisatawan yang akan mengunjungi setiap wisata yang ada. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Halo, kelompok 5 izin bertanya. Saya Rusdiana Fridayani dari kelompok 8 akan bertanya siapakah yang akan bertanggung jawab dan terlibat untuk melakukan investigasi kecelakaan kerja pada suatu perusahaan, dan terus bagaimana cara perusahaan itu untuk menyusun strategi agar tidak ada kecelakaan yang serupa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Saya izin bertanya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rafil Atalantika Rudi, saya dari kelompok 7. Nah, berkaitan dengan investasi kecelakaan kerja ini, bagaimana pendapat kalian tentang kasus kecelakaan kerja di Lumpur Lapindo yang sudah belasan tahun, tapi perusahaan terkait masih belum bisa memenuhi ganti rugi dan tidak ada satupun pihak dari perusahaan PT Lapindo Brantas yang terjerat hukum. Begitu. Apakah sudah jelas?
Baik, sudah jelas. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan kami tampung dulu. Izinkan kami untuk melakukan berdiskusi terlebih dahulu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rus. Jadi yang pertama-tama itu yang pasti membentuk tim investigasi itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Agar investigasi berjalan dengan efektif, ketua investigasi ini diusahakan dari divisi bagian yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi bisa lebih paham bagaimana situasi yang ada di sana. Terus bisa tim investigasi ini berdirikan dari anggota-anggota tim ahli yang sudah biasa menangani masalah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja ini bisa diidentifikasi dengan baik menggunakan metode-metode yang ada. Selanjutnya, bagaimana cara agar perusahaan itu tidak mengalami kecelakaan kerja yang sama. Jadi, laporan dari hasil investigasi kecelakaan kerja tersebut itu pasti akan ditemukan faktor-faktor penyebabnya. Jadi, perusahaan akan melakukan strategi penanggulangan seperti yang sudah disampaikan pada presentasi tadi, yaitu seperti menambah alat keselamatan dan APD bagi para pekerja sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Begitu. Bagaimana? Apakah ada tambahan atau pertanyaan lagi? Udah cukup, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Rafil. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus kecelakaan kerja Sumber Lapindo yang sudah belasan tahun tetapi perusahaan terkait masih belum bisa memenuhi ganti rugi dan tidak ada satupun pihak perusahaan PT Lapindo Brantas yang terjerat hukum. Yang pertama-tama yang saya mau bahas adalah tentang penyebab dari penyebab dari bencana ini ada 3 hal menurut beberapa sumber. Yang pertama ada kesalahan pengeboran. Ini merupakan eh, argumen terkuat dari masyarakat sekitar dan beberapa sumber lainnya. Yang kedua ada sumber lain mengatakan tiba-tiba muncul saat pengeboran. Jadi ketika pengeboran berlangsung, kompor tersebut tiba-tiba muncul. Lalu yang ketiga ada gempa bumi skala 5 sampai 9 skala Richter pada 27 Mei 2006 H-2 sebelum pengeboran. Jadi penyebabnya saja ini masih belum terusut, masih belum jelas yang mana yang benar, tetapi ada juga yang terkuat yang mengenai tentang kesalahan dalam pengeboran. Setelah itu kita akan bahas tentang kerugian yang disebabkan oleh Lumpur Lapindo tersebut ketika sudah terjadi bencana, yaitu kerugian material dan yang pastinya psikologi para penduduk sekitar. Lalu mengenai pemberantasan atau penanganan terkait bencana tersebut adalah dengan sepakat ganti rugi dari PT itu PT Lapindo sebesar 3 triliun dan dari pemerintah sekitar 827 miliar. Jadi menurut kami itu sudah teratasi, tapi pemberiannya untuk ke masyarakat itu masih belum terlaksana. Jadi mereka sudah sepakat tapi belum dilaksanakan. Nah, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 2020 terdapat titik terang bahwa menurut dari Tirto ID
sebagaimana dilaporkan dalam detik, Mahkamah Agung menghukum Menteri PUPR untuk membayar ganti rugi sebesar 8,1 miliar. Ganti rugi itu harus diserahkan kepada ahli waris Mustaqim, warga desa Besuki, Sidoarjo yang sawahnya tenggelam gara-gara semburan lumpur. Jadi mungkin tidak yang penanganannya secara langsung dan diliput mungkin tidak diekspos, mungkin hanya dieksposnya yang ahli waris Mustaqim ini. Jadi menurut saya itu sudah ditangani dan sudah ada yang satu terjerat hukum yaitu Menteri PUPR. Mungkin ada tambahan. Izin Terima menambahkan kasih. sedikit. Oh iya ya. Izin menambahkan sedikit ya. Mungkin di tahun awal-awal lumpur lapindo ini muncul, dari sumber yang saya dapatkan itu memang pelakunya itu tidak dihukum. Kenapa? Karena menurut Mahkamah Konstitusi dan DPR pada saat itu mereka menduga itu semburan lumpur ini terjadi karena disebabkan oleh tadi yang Daniel sampaikan, yaitu gempa bumi yang ada di Jogja. Karena kan kita sama-sama jika dilihat dari struktur geografi itu sama-sama di lempeng yang sama. Jadi kemungkinan besar karena efek gempa bumi ini yang mengakibatkan kejadian tersebut tergolong bencana alam seperti itu. Tapi seperti yang diterangkan oleh Daniel, sudah menemukan titik terang di tahun 2020 kemarin bahwa sudah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan harus dihukum akibat permasalahan tersebut. Begitu. Oke, semua pertanyaan udah dijawab. Apakah ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin ada tambahan terkait masalah atau terkait materi yang kita sampaikan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Kita mohon maaf jika ada kekurangan yang kita sampaikan baik tutur ataupun kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.